Nah jadi sehingga kesimpulannya adalah saya maju ke Jakarta tapi tidak sekarang, kira-kira begitu. Alias saya tidak akan maju menjadi calon gubernur DKI 2017. Pertimbangan terbesarnya hanya satu, tugas saya belum selesai di periode pertama gitu. Ya, terkait masalah elektabilitas. Jadi saya sampaikan ke rekan-rekan media, saya ini tidak sedikit pun melakukan upaya, ya, melakukan pergerakan politik, tidak sama sekali. Saya ini pasif. Dan walaupun pasif, ternyata popularitas ada di 60-70%, kemudian dari berbagai survei elektabilitas 15-20%, untuk seseorang yang belum menyatakan gitu kan. Ya. Nah bagi saya ya ini mah alhamdulillah aja. Sehingga kalau dalam hitungan matematika memenangkan Pilgub DKI dengan kondisi seperti itu bukan hal yang mustahil. Dulu saya sampaikan ke media waktu saya memenangkan Pilkada Bandung, modal saya hanya 6%, ya. Modal 6%, orang yang tidak terlalu dikenal, incumbent sudah hampir 30%. Kalau pakai logika saat itu pasti semua takut karena incumbent sudah tinggi sekali. Tapi dalam hidup kan menang kalah mah biasa ya. Sehingga setelah kami upayakan dengan cara yang strategis, determinasi sana sini, kita akhirnya menang 45%. Jadi kalau ditanya apa nggak takut kalah, Pak Ahok sudah tinggi dan sebagainya, bagi saya itu bukan ukuran ya. Kalau sudah memutuskan maju misalkan ya tentunya hal itu bisa disiasati, semua ada ilmunya lah kira-kira begitu ya. Nah yang terakhir dari saya harus mendengarkan ke dalam itu adalah aspirasi warga, ada survei internal, ada dari media lokal juga melakukan, dan saya sampling juga karena saya ini punya sosial media yang anggotanya banyak sekali. Twitter 1,2 juta follower, kalau Instagram saya 2,6 juta, kalau Facebook saya per bulan itu reachable akunnya itu bisa 30 juta. Jadi pas kemarin saya posting minta pendapat, itu rekor komen hampir 50.000 dengan subkomen 80.000 kira-kira gitu ya. Berarti ada 80.000 warga yang menulis, dan tidak hanya Bandung ya, tapi kombinasi lah sudah saya cek ya. Ada akun Bandung, Jakarta, luar negeri, akun abal-abal, akun nasi bungkus juga sudah saya deteksi hadir memberikan pandangan-pandangan. Saya anak sosmed jadi tahu apa mana buzzer, mana yang genuine. Kalau ibu-ibu kelihatan dari bahasanya beda, kalau yang biasanya profil fitnya bukan wajah dirinya gitu ya, wajah artis dari mana, nah, itu pasti abal-abal. Nah itu saya perhatikan juga, dan puncaknya yang terakhir adalah tentunya diskusi dengan keluarga ya, dengan keluarga meminta pendapat dari istri, dari anak, dan terutama mentor saya, ibu saya sendiri yang menjadi energi hidup saya. Nah saya sampaikan juga Pak apa namanya, kok berani-beraninya misalkan kalau jadi gitu ya, kan Bandung belum beres dan sebagainya, nol Bandung, ada yang mengejek. Saya sampaikan ya kita mah berbasis fakta aja. Bandung itu banyak perbaikan, tapi Bandung itu belum sempurna. Kalau dibilang Bandung sudah beres itu lebih baik ya, tapi kalau dibilang Bandung tidak ada kemajuan juga bohong. Kita kinerja birokrasi dari 2013 ranking ratusan, sekarang ranking 1 nasional untuk akuntabilitas kinerja. Transparansi publik dari ranking 17 sudah ranking 2. Pelayanan publik yang 2013 rapor merah oleh Ombudsman sekarang ranking 4 ya. Pengangguran turun dari 10% ke 6%, dan lain sebagainya. Jadi tidak betul kalau dibilang Bandung hanya urusan taman gitu ya. Justru reformasi ke dalam ini menurut saya fakta-fakta yang menunjukkan kami berubah selama 2 tahun. Dulu masalah 5 besar kota Bandung itu ya, kalau disurvei, 1 jalan bolong, 2 itu adalah masalah sampah, 3 PKL, 4 banjir, 5 kemacetan. Disurvei lagi akhir 2015, masalah jalan bolong dan sampah udah nggak ada, karena kita sudah jauh lebih baik. Adipura juga sudah kita menangkan lagi dengan sistem. Tapi betul masalah banjir kemacetan
Itu masih tantangan saya lah kira-kira begitu. Nah jadi sehingga kesimpulannya adalah saya maju ke Jakarta tapi tidak sekarang, kira-kira begitu. Alias saya tidak akan maju menjadi calon gubernur DKI 2017. Pertimbangan terbesarnya hanya satu, tugas saya belum selesai di periode pertama gitu. Mungkin nanti setelah selesai, insya Allah kemanapun takdir membawa, selama karyanya ada, jadi bekal saya untuk berkiprah di lembaga-lembaga lebih tinggi selanjutnya. Jadi bisa ke Jakarta juga suatu hari, mungkin juga ke Jawa Barat jika memang ada takdirnya. Tidak masalah juga melanjutkan jilid 2 jadi wali kota Bandung, atau memenuhi aspirasi keluarga saya yang rata-rata pengen saya jadi arsitek lagi karena hidup jauh lebih normal gitu ya. Tapi prinsip hidup saya adalah saya ingat pesan ibu saya, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah manusia terbaik yang manfaatnya paling banyak. Sehingga sekarang saya ngambil keputusan kebermanfaatan saya yang mana yang paling banyak. Nah oleh karena itu keputusan saya. Mudah-mudahan tidak ada lagi dinamika. Silahkan lanjutkan proses pemilihan gubernur 2017 tanpa saya. Saya doakan warga Jakarta bisa memilih gubernur yang cocok, ya, yang pas untuk kapasitas di Jakarta. Saya melihat Indonesia ini bisa hebat tanpa harus semua berkumpul di Jakarta. Kalau yang bagus-bagus, yang amanah itu bisa tersebar merata di Jawa, di Sumatera, atau seperti Pak Profesor Nurdin Abdullah di Bantaeng, saya kira Indonesia bisa juara. Problem Jakarta itu menurut saya karena terlalu memusatkan segala urusan di Jakarta. Dia pusat pemerintahan dan politik, dia juga pusat ekonomi. Sehingga mitos orang Indonesia kalau ingin sukses ekonomi, sukses politik, pasti harus ke Jakarta. Itu yang harus kita cermati. Kita harus bongkar mitos itu, bahwa sukses di Indonesia tidak harus selalu ke Jakarta, ya. Tapi betul, karena konstelasinya Jakarta masih pusat dari segalanya. Nah, oleh karena itu saya akan menghabiskan sisa jabatan saya di Bandung 2018, insya Allah. Umur mah tidak ada yang tahu, jadi saya nggak akan banyak berspekulasi terlalu jauh. Saya akan fokus itu dulu. Mudah-mudahan dibantu media juga bahwa Indonesia bisa hebat tidak hanya selalu berita-berita yang datang dari Jakarta, ya. Bantu kami di daerah kalau ada berita baik, inspiratif dari Bandung, dari Jogja, dari Surabaya, dari Makassar, tolong diseimbangkan peliputannya untuk menginspirasi seluruh Indonesia. Dengan begitu negeri ini bisa hebat, bisa juara dengan sila ketiga persatuan Indonesia itu. Nah itu sebenarnya visi saya, sehingga Bandung insya Allah bisa jadi inspirasi tidak hanya untuk Indonesia, tapi juga mungkin untuk dunia, seperti kolaborasinya. Nah mudah-mudahan berita ini sampai, khususnya ke warga Bandung yang juga sedang menunggu jawaban, sehingga dan saya titip ke warga Bandung ya, jangan pas saya mau pergi di jangan-jangan, pas saya ada diajak bekerja sama, nggak mau gitu kan, nggak taat aturan, pada degong gitu ya, berbahasa Sundanya. Tapi pas Pak Wali ini mau pergi jangan, dari pas disuruh-suruh untuk ikut program hare-hare gitu, jangan begitulah. Jadi saya harap dengan keputusan ini warga Bandung please kan gitu ya, gabung, dukung program wali kota, selesaikan sampai 2018 kita Bandung juara. Mudah-mudahan Bandung ini menjadi kota bahagia dan juga target-target pembangunan tercapai. Saya kira itu. Dan di sebelah kanan saya ada mantan pacar saya yang selalu menasehati. Jadi kritikus nomor 1 saya ada di sebelah kanan saya. Jadi dan istri saya selalu mendengarkan aspirasi warga juga. Apalagi kritikan ibu-ibu mah beres, rahet anu mana ya, kalau udah nyelekit mah ibu-ibu mah kira-kira begitu. Saya kira pernyataannya begitu. Kalau mau detail dalam bentuk tanya jawab silahkan, tapi struktur logikanya begitu. Bukan berarti saya tidak bisa menang di Jakarta, karena matematika memungkinkan sangat bisa. Tapi masalahnya bukan menang tidak menang, bukan ada kesempatan atau tidak ada kesempatan, tapi saya melakukan ini atas keputusan
Bandung belum selesai dan mengaturkan terima kasih. Dan saya ucapkan mohon maaf sampaikan lewat media kepada mereka-mereka yang sudah menyampaikan aspirasi dengan segala logikanya, dari logika ekonomi, logika politik, logika agama, segala rupa. Ya, saya mohon maaf. Terima kasih. Mudah-mudahan silaturahminya tidak terputus di masa depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Selanjutnya kita bisa tanya jawab untuk detail. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.